Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua. Semoga sahabat semua selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengajarkan kepada sahabat cara menanam bawang yang mudah ya, cara cepat menanam bawang ya. Sebab kalau kita menanam dari biji benih ya sahabat ya, pastinya agak lambat ya, tidak secepat kita tanam dari bawang merah ya sahabat ya. Nah, ini di sini saya ada yang sudah saya tanam dalam 10 hari ya. Dalam 10 hari ini saya tanam dari bawang merah besar, atau kalau di Indonesia ya selalu dipanggilnya kalau nggak salah bawang merah kayu ya. Sebab saya kalau di Bekasi ya, saya selalu banyak kalau di Bekasi. Kalau di Bandung memang saya jarang menemukan bawang seperti ini ya. Nah, bawang seperti ini jarang menemukan, tapi kalau di Bekasi banyak sahabat ya. Jadi kalau nggak salah ya orang sana memanggilnya bawang merah kayu ya sahabat ya. Oke, sebelum memulakan seperti biasa ya, saya ada memberikan sedikit nasihat kepada sahabat semua tentang kehidupan, bukan tentang tanaman saja ya sahabat ya. Oke, dan ada salah satu teman juga yang selalu DM di Instagram saya ya. Ada salah satu warga negara Indonesia juga, tapi dia bukan di Malaysia sahabatnya, di Singapura. Dan dia juga peniaga seperti saya ya di negara orang. Dan beliau mengatakan kepada saya ya, kamu hebat, sudah hampir 20 tahun ya di Malaysia katanya. 19 tahun lebih lah saya di Malaysia itu ya. Betul-betul hebat katanya, bisa ya gimana ya, bertahan, niaga gitu. Oke sahabat ya. Kalau masalah cabaran atau cobaan kehidupan ya sahabat, kalau saya harus jujur, di luar negeri lebih besar cobaannya ya. Tergantung kitanya yang mampu menghadapi cobaan tersebut atau kita tidak mampu menghadapi cobaan tersebut ya sahabat ya. Kalau bagi saya ya sahabat ya, saya bisnis yang saya ceburi itu seperti restoran ya, makeup, kedai makeup, jual peralatan makeup dengan obat tradisional atau jamu ya sahabat ya, kedai baju ya, tanaman hias. Ada banyak macam-macam bisnis yang saya ceburi ya sahabat ya. Dan yang bisnis yang paling tidak membebankan untuk saya ya, bisnis tanaman hias menurut saya ya. Itu yang bisnis yang sangat mudah. Dan prinsip hidup saya sahabat ya, kalau saya orangnya nggak mau ambil pusing, nggak suka ribet-ribet. Saya orang mau bilang gimana kepada kita, biarkan saja selagi kita di jalan yang benar sahabat ya. Selagi kita di jalan yang benar, biarkan saja, tidak usah memperdulikan apa omongan orang ya. Saya juga bukan tidak pernah menghadapi hal-hal yang berat ya, seperti difitnah orang, apa dijelek-jelekin orang ya. Kita toh tidak merasa begitu ya, ngapain kita harus ambil pusing, harus stres, biarkan saja, nanti dia juga capek sendiri. Dan kalau orang-orang yang suka memfitnah orang atau memburuk-burukan orang ya, yang hobi begitu, sungguh merugi orang seperti itu sahabatnya. Menurut saya ya, memang sungguh merugi. Sebab kalau dia ada amal ibadah, dia itu pun akan berpindah kepada kita yang dizolimi, yang difitnah sahabat. Jadi kita harus ikhlas saja. Saya bukan tidak pernah mengalami hal-hal begitu, sering difitnah, diburuk-burukan, cuma saya ikhlas saja. Hati tetap sakit ya sahabat ya, tapi saya orangnya tidak pendendam. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Sebab balasan Allah itu lebih dahsyat dari balasan kita sahabat ya. Dan kalau kita ikhlas dizolimi orang, diburuk-burukan orang, difitnah orang ya, pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu saja kalau prinsip hidup saya ya. Dan
masalah perniagaan ya untuk saya. Kalau saya misalkan ya perniagaan tersebut selaku apapun, sebagus apapun tempat itu, tapi kalau di sekitar kita itu kurang bagus, menurut saya membawa mudarat untuk kita ya, ada yang tidak senang kepada kita, kalau prinsip saya lebih baik mengalah. Sebab bumi ciptaan Allah ini masih luas sahabat ya. Saya boleh pindah ke tempat lain. Sebab saya jenis orang yang tidak mau bergaduh ya, tidak mau berantem, bikin menambah-nambah dosa aja ya. Saya prinsip hidup saya begitu, saya lebih kepada mengalah ya sahabat ya. Kalau boleh elakkan dari, kalau misalkan kita tidak pindah tempat perniagaan juga kan kita pasti ada pekerja ya sahabat ya. Serahkan kepada pekerja. Kita mengelak dari bertemu atau bertembung dengan orang-orang yang kurang baik sahabat ya. Nah itu untuk mengelakkan dari terjadinya kemudaratan ya sahabat ya, terjadinya keburukan kepada diri kita ya. Sebab saya lebih, prinsip hidup saya lebih baik menghindar dari melayani ya. Sebab menurut saya orang-orang yang kurang baik itu tidak seharusnya dilayani, hindari saja. Nah makanya saya berniaga di negeri orang ya, saya sudah bertahan 19 tahun lebih ya di negeri orang. Nah itu tipsnya dari saya yang tadi saya katakan itu sahabat ya. Sabar, intinya sabar dan mengalah, itu saja. Itu saja. Saya bukan tidak pernah difitnah orang, dizolimi orang, sering sahabat, sering sangat. Cuma saya biarkan, saya serahkan kepada Allah saja. Saya prinsip itu saya begitu. Tidak usah kita membalasnya. Saya bukan pendendam. Walaupun kadang rasa sakit di hati itu selalu ada sahabatnya, tapi saya tidak pendendam, saya ikhlas saja. Saya ikhlaskan saja, biarkan saja. Allah Maha Tahu. Itu saja prinsip hidup saya di negeri orang ya sahabat ya. Apalagi saya sebagai peniaga. Dan sebenarnya banyak lagi masalah kepahitan hidup saya itu juga, tapi menurut saya tidak patut dikongsi atau dibagi di publik ya. Ya cuma saya saja yang tahu. Dan intinya satu saja sahabat ya, satu saja puncak kesuksesan atau rahasia kesuksesan itu sabar dan mengalah. Itu saja. Kita jangan ego, jangan egois, sabar saja dan mengalah. Insya Allah semuanya akan kalah dengan kesabaran sahabat ya. Oke, cukup segitu saja dulu ya pengalaman tentang kehidupan dari saya ya, khususnya sebagai peniaga. Dan kalau menurut saya sahabat ya, alangkah lebih bagusnya kalau perniagaan itu online sahabat ya. Saya juga lebih fokus kepada perniagaan online sekarang ya. Kita bikin iklan di Instagram, Facebook, Lazada, Shopee, banyak sekarang ya. TikTok ya untuk mengiklankan perniagaan kita itu. Kalau saya sih, kalau bisnis online itu saya cuma di Instagram dengan Facebook ya. Dan sahabat semua juga pasti tahu ya, Instagram saya Sunflower 776 ya, itu Instagram saya ya. Kalau Sunflower lain itu bukan Instagram saya sahabat ya. Nah, jangan salah itu. Kalau Instagram saya Sunflower 776. Nah, itu baru betul Instagram saya. Dan Facebook saya juga Facebook Sunflower ya sahabat ya. Dan pastinya Facebook Sunflower saya foto profilnya sama dengan foto profil Instagram saya yang Sunflower 776. Oke. Saya mulakan dulu ya, cara mudah menanam bawang daun dan cara cepat ya sahabat ya. Cara cepat menanam bawang daun. Oke sahabat, nah, kalau kita beli bawang ya banyak-banyak dan kadang kita tidak sempat menghabiskannya ya, pasti akan tumbuh begini sahabat ya. Nah, pasti akan tumbuh begini sahabat ya. Begini akan tumbuh. Nah, biasanya kalau sudah tumbuh begini sahabat ya, akan busuk, atau kalau kita gunakan juga
rasanya kurang sedap ya sahabat ya. Kalau sudah keluar daun begini kurang sedap. Nah, daripada kita buang ya sahabat ya, membazir, lebih baik kita tanam. Bisa jadi bawang daun ya, bisa jadi bawang daun. Bisa jadi bawang daun sahabat, seperti yang tadi saya tunjuk ya ini. Nah, ini sudah 10 hari sahabat, sudah banyak tuh daunnya ya. Ini malahan banyak lagi yang sudah saya potong ya. Ini juga tuh yang banyak yang berjurai-jurai panjang ya, saya akan potong nanti. Nah, ini juga sahabat ya, pada awalnya si bawang ini saya tanam dari bawang daun ya. Saya tanam dari bawang yang sudah, bawang merah yang sudah tumbuh begini ya tuh. Nah, 10 hari sudah seperti ini ya. Ini awalnya seperti ini ya. Bawang merah besar yang sudah keluar daun ya sahabat ya. Bawang merah besar yang sudah keluar daun. Jadi saya tanam saja daripada dibuang ke tempat sampah membazir ya. Lebih baik saya tanam saja. Lumayan kan kalau kita bikin sup atau bikin nasi goreng ya. Kalau kita ada stok bawang daun seperti ini, kita tidak usah membelinya ya sahabat ya. Tinggal ambil saja di pot. Dan satu pot kecil begini muat untuk satu bawang saja sahabat ya. Kecuali kalau potnya agak besar ya, bisa 5 atau 6 bawang juga. Tapi saya suka pot kecil-kecil begini ya, apalagi warnanya putih, cute. Kelihatannya cute ya, pot kecil begini. Jadi cantik walaupun ini sayuran ya, bawang. Tapi walaupun bawang atau sayuran, kalau dalam pot putih, potnya cantik begini, jadi kelihatan cantik ya. Walaupun cuma sayuran juga, bukan tanaman hias. Dan saya sahabat kebanyakan sawi atau kailan ya, atau bawang atau daun sup ya, saya selalu tanam dalam pot kecil-kecil begini sahabat ya. Sebab menurut saya pot kecil begini, apalagi warna putih, cute ya, cantik ya, seperti tanaman hias. Kalau dari jauh, kalau orang lihatnya dari jauh saya susun, tidak seperti sayuran. Orang pikir tanaman hias ya, sebab potnya comel ya. Kalau menurut orang Melayu itu comel, cantik itu ya. Tapi kalau dalam bahasa Sunda ya sahabat, comel itu artinya tidak bagus loh. Comel itu orang yang mulutnya jahat ya sahabat ya. Atau kalau di Malaysia dibilangnya comel, mulutnya jahat tuh batu api ya. Nah itu kalau comel dalam perkataan Sunda ya, dalam bahasa Sunda, comel itu kurang bagus sahabat ya. Comel itu maksudnya orang yang suka menyampaikan berita sahabat ya, mengadu domba. Nah itu yang dimaksud comel kalau dalam bahasa Sunda ya sahabat. Kalau dalam bahasa Malaysia ya, comel itu cantik sahabat ya. Seperti pertama saya menginjak Malaysia ya, ada ibu-ibu mengatakan ke saya, sebab pertama saya menginjak Malaysia sahabat ya, umur saya memang baru 18 tahun lebih ya, masih muda. Orang Melayu itu, ibu-ibu itu ya, makcik-makcik itu mengatakan, ih comelnya budak nih. Dia bilang ke saya comel ya. Comel lah awak. Saya itu bingung sahabatnya, pertama mendengar perkataan comel itu saya bingung. Apa yang maksud makcik itu? Sebab di kampung halaman saya ya, comel itu kurang bagus artinya ya, maksudnya kurang bagus. Tapi saya lihat dia punya mimik wajah si makcik itu bukan marah ya, dengan senyum-senyum, dengan suka ya, happy melihat saya itu. Jadi saya berpikir positif aja ya. Oh mungkin maksudnya bagus ya comel itu kalau dalam bahasa Malaysia ya. Jadi saya cakap thank you makcik. Saya cakap begitu saja. Sebab walaupun saya tidak tahu itu perkataan comel itu maksudnya apa ya, pertama saya menginjak Malaysia. Dan dalam hati bertanya-tanya, akhirnya saya
menanyakan kepada orang Melayu apa maksud comel, dan mereka bilang comel itu cantik ya. Saya bilang ya Allah, jauh banget artinya ya di dalam bahasa Sunda. Comel itu nggak baik artinya. Oke sahabat ya, kita berhenti dulu membahas tentang comel ya. Sekarang kita tanam dulu si bawangnya sahabat ya. Oke sahabat, kita mulai tanamnya. Dan media tanam yang bagus untuk bawang itu sahabat ya, seperti ini. Ini seperti biasa ya sahabat ya, tanah bakar ya. Tanah bakar ini sudah dicampur dengan sabut kelapa halus juga, dan ada sekam bakar juga. Campuran 3 bahan ya, tanah bakar, campur sabut kelapa halus, campur dengan arang sekam. Nah, dan mudah saja sahabat ya, cara menanamnya begini saja. Nah, letak saja begini. Gini ya, ini juga sama ya, begini, ini juga sama ya, begini saja. Oke, dan nanti lama-lama si bawangnya ini akan hilang sahabat, membusuk ya. Dan kalau boleh sahabat ya, kalau apalagi tanam di pot ya, bawang ini jangan terlebih air, cukup disiram juga kalau sudah tumbuh ya. Kalau sebelum tumbuh sebelum jadi begini ya, cukup dilembabkan tanahnya 3 hari sekali. Itu juga jangan terlalu banyak ya, sebab nanti kalau si bawangnya ini busuk dengan cepat, biasanya akan gagal tumbuh sahabat ya, tidak tumbuh. Biarkan sampai agak tinggi, keluar daun banyak. Nah kalau sudah seperti itu, contoh lah ya, kalau sudah seperti ini, siram setiap hari juga tidak masalah ya, sudah banyak akar, sudah kuat. Walaupun begitu, jangan terlalu banyak air juga sahabat ya. Tetapi kalau masih dalam proses baru tanam begini ya, belum akar, belum keluar banyak, belum keluar daun, itu 3 hari saja sahabat ya untuk melembabkan tanahnya. Jangan, itu pun jangan terlalu lembab, jangan terlalu basah ya. Nah biasanya ya, kalau saya sudah 1 minggu barulah sudah banyak daun keluar ya sahabat ya. Itu biasanya akar juga sudah banyak. Nah itu sudah boleh disiram 1 hari sekali, dan itu pun jangan terlebih air juga ya sahabat ya. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya ya, tentang bagaimana cara mudah atau cara cepat menanam bawang daun ya. Ini memang confirm cepat ya sahabat ya, memang sangat cepat, sebab ini dari bawang kita tanamnya ya, dan sudah memang pas kita tanam dia sudah keluar daunnya tuh begini ya. Dan ini juga daripada membazir ya sahabat ya, biasanya kita kalau bawang yang sudah agak busuk, keluar daun begini ya, kita buang, sebab rasanya juga sudah kurang enak sahabat ya kalau sudah tumbuh begini. Nah daripada dibuang, lebih baik kita tanam, dan cepat menghasilkannya sahabatnya, cepat kita boleh ambil bawang daunnya. Kalau kita tanam dari biji benih sahabat ya, memang gemuk-gemuk ya, cantik, besar-besar bawang daun itu, tapi yaitu waktunya agak lama, tidak secepat kita tanam dari bawang begini. Kalau kita tanam dari bawang begini sahabat, 1 minggu juga sudah boleh dipetik ya. Ini 10 hari juga saya sudah memetiknya, sudah berapa kali memetiknya ya, ini walaupun baru 10 hari. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara menanam bawang daun, cara mudah dan cara cepat ya. Sekian dulu video dari saya, semoga video yang saya buat bermanfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.